Tapi di Mi'raj naik sama Jibril alaihi salam sampai Sidratul Muntaha. Di malam itu, kamu tahu yang Mi'raj itu Nabi kita sudah berangkat dari Masjid Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Tapi tahu di malam itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam udah bertemu seluruh nabi, seluruh rasul. Beliau udah lihat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Udah lihat Jibril alaihi salam bebas ala hayatihi al-malaikiyah. Udah lihat yang Jibril alaihi salam. Udah lihat yang Malik khazinul nar, Ridwan khazinul jannah, Israfil, dan seluruh malaikat. Kamu tahu juga di malam itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam udah lihat surga. Gak tambah hijab. Udah lihat neraka juga, tambah hijab. Dan udah bertemu Allah Subhanahu wa taala. Udah lihat cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah mendengar suara Allah Subhanahu wa ta'ala tambah hijab di malam itu. Tahu enggak? Kalau kamu tahu, saya mau tanya lagi. Kenapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih Masjid Al-Aqsa untuk yang pintu sebelum bertemu beliau? Sebelum lihat surga, sebelum lihat neraka, sebelum yang bertemu seluruh nabi, sebelum yang bertemu malaikat. Kenapa? Kenapa yang masjid itu, Al-Masjid Al-Aqsa, pintu untuk lantai? Apa yang hikmah dari itu? Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu yang antum sudah tidur. Saya tahu. Karena ini saya enggak suka tausiah atau ceramah di terakhir. Tapi ini masalah dari tim kita. Mohon maaf. Yang pertama, mungkin kalau boleh kita gantian tempatmu. Ayo, maju mendekat lagi. Bu, masih hidup? Yuk, bismillah. Kita mulai. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihi fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله حبيبه ومجتباه أدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والعياذ بالله ثم ما بعد عباد الله. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di ayat pertama dari surat Al-Isra, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Seluruh orang di majlis ini sudah hafal ayat ini. Setiap tahun pada yang bulan ini, bulan Rajab, bulan Syaban,
kita baca ayat ini karena yang malam-malam ini malam Isra dan Mi'raj. Tapi kalau saya mau tanya, apa artinya yang ayat ini? Tahu nggak? Yang tafsir ayat ini apa? Ayo yang kita balik ke tafsir ayat ini. Yang kita berhenti bersama yang ayat ini. Allah berfirman di dalam Quran ini, di dalam ayat ini, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Dimulai bertasbih kepada zat beliau. Allah bertasbih kepada zat beliau. Kenapa? Karena yang ada mukjizat. Sekarang Allah tabaraka wa ta'ala mau kabar kita. Ada yang mukjizat besar. Mukjizat apa itu? Isra dan Mi'raj. Bukan sama. Ada yang mukjizat pertama Isra, mukjizat yang kedua Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Di ayat ini Allah menjelaskan yang satu mukjizat aja. Apa itu? Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Apa yang artinya Isra? Apa yang artinya Isra di dalam agama Islam, di dalam bahasa Arab juga? Apa yang maksud beliau dari ayat ini? Nabi kita udah berangkat, udah safar di waktu malam. Ini yang namanya Isra di bahasa Arab. Safar di malam Isra. Nabi kita udah berangkat dari kota Makkah, dari Al-Masjid Al-Aqsa, dari Al-Masjid Al-Haram di kota Makkah ke Al-Masjid Al-Aqsa di kota Al-Quds di Palestina. Dari Makkah sampai Al-Quds. Hari ini kalau mau berangkat dari Makkah sampai Al-Quds berapa jam di pesawat? Lebih cepat yang di pesawat kan? Berapa jam? 4 jam. 4 jam itu yang sebelum Al-Masjid Al-Aqsa di Amman. Kalau mau ke Palestina, nggak ada bandara untuk Palestina sekarang. Mudah-mudahan nanti yang Palestina balik untuk umat Islam dan Palestina merdeka dan ada bandara, mudah-mudahan. Tapi sampai Oman atau Amman, sampai Amman di Jordania 4 jam. Tapi di zaman beliau, di malam itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam udah berangkat di kurang 1 menit. Berapa menit? Kurang 1 menit. Dari Al-Masjid Al-Haram sampai Al-Masjid Al-Aqsa. Naik apa di malam itu? Al-Burak. Apa yang itu burak? Makhluk. Ini aja. Makhluk dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Atau makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Kurang 1 menit dari Al-Masjid Al-Haram ke Al-Masjid Al-Aqsa. Ini yang mukjizat pertama. Isra. Setelah itu ada yang mukjizat lagi. Mi'raj. Dari Al-Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu namanya apa? Mi'raj. Mohon maaf Syekh, kita tahu yang ini Isra dan itu Mi'raj. Kita tahu. Apa yang maksudmu dari ini? Maksud saya, kalau kamu tahu yang ini Isra dan itu Mi'raj, apakah kamu tahu yang di malam itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah salat 2 rakaat berimam
atas seluruh nabi, seluruh rasul di dunia ini. Beliau yang imam. Di mana salat itu? Dua rakaat itu, salat dua rakaat itu di mana? Di Al-Masjid Al-Aqsa. Apakah kamu tahu kenapa yang beliau imam di salat itu di dalam Al-Masjid Al-Aqsa? Apakah kamu tahu kenapa yang dua rakaat itu di dalam Masjid Al-Aqsa bukan di Masjid Haram? Walaupun kita tahu yang Masjid Haram itu lebih terbaik, lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kenapa yang dua rakaat itu di dalam Masjid Aqsa? Jawab, karena yang dua rakaat itu ganti milik Al-Masjid Al-Aqsa dari umat-umat yang terdahulu kepada umat kita. Dari nabi-nabi yang terdahulu kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah yang ganti kunci tanah itu. Udah yang kasih kunci tanah itu untuk nabi kita di malam itu, di malam Isra dan Mi'raj. Ini yang pertama. Setelah yang salat dua rakaat itu, setelah yang bertemu seluruh nabi, seluruh rasul di dalam salat itu, di dalam masjid ini, Masjid Al-Aqsa, nabi kita udah berangkat, udah safar lagi. Kemana? Ke atas. Naik apa? Di Mi'raj naik apa? Bukan. Burak itu di Isra. Tapi di Mi'raj naik sama Jibril alaihi salam. Sampai Sidratul Muntaha. Di malam itu, kamu tahu yang Mi'raj itu, Nabi kita sudah berangkat dari Masjid Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Tapi tahu, di malam itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam udah bertemu seluruh Nabi, seluruh Rasul. Beliau udah lihat malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Udah lihat Jibril alaihi salam bebas. Ala hayatihi al-malaikiyah. Udah lihat yang Jibril alaihi salam. Udah lihat yang Malik khazinul nar, Ridwan khazinul jannah, Israfil, dan seluruh malaikat. Kamu tahu juga di malam itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam udah lihat surga. Tambah hijab. Udah lihat neraka juga, tambah hijab. Dan udah bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Udah lihat cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Udah mendengar suara Allah subhanahu wa ta'ala tambah hijab di malam itu. Tahu enggak? Kalau kamu tahu, saya mau tanya lagi. Kenapa yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih Masjid Al-Aqsa untuk yang pintu sebelum bertemu beliau? Sebelum lihat surga, sebelum lihat neraka, sebelum yang bertemu seluruh nabi, sebelum yang bertemu malaikat. Kenapa? Kenapa yang masjid itu, Al-Masjid Al-Aqsa, pintu untuk lantai? Apa yang hikmah dari itu? Ulama kita udah menjelaskan. Palestina ardul mahsyar wal mansyar. Di akhir zaman, seluruh orang di dunia ini, seluruh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, balikin ke Palestina. Kamu dari mana? Dari sini kan? Dari Medan, Ustaz.
di akhir zaman balik ke Palestina, bukan ke Medan. Tahu nggak? Di waktu Al-Mahsyar, di akhir zaman itu, seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala balikin ke sana. Dan dimulai hari kiamat dari Al-Masjidil Aqsa. Tahu nggak? Karena ini di malam Isra dan Mi'raj juga, kalau mau yang bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu untuk itu di dalam sana, di dalam Al-Masjidil Aqsa. Kalau mau yang masuk surga di hari kiamat, pintu yang masjid itu Al-Masjidil Aqsa. Kalau yang melihat seluruh nabi, seluruh rasul, kalau yang melihat malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci untuk itu Al-Masjid Al-Aqsa. Ini yang hikmah. Ini yang hikmah. Dimulai hari kiamat dari sana. Nabi kita bersabda, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Filastin ardul mahsyar wal madsyar. Palestina yang pintu untuk hari kiamat, untuk bertemu Allah, untuk yang masuk surga, untuk masuk neraka juga. Bagaimana? Kalau kamu tahu yang bagaimana masjid itu, Al-Masjid Al-Aqsa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di waktu itu saya nggak bisa tidur dan kamu nggak bisa tidur sampai yang kasih hak untuk masjid itu, sampai yang kasih wajib masjid itu. Kita bukan di sini, di acara ini, di hari ini untuk yang main. Kita di hari ini, di acara Isra dan Mi'raj untuk yang buka akilmu dan fikirmu. Masjid itu Al-Masjidil Aqsa, bunyamu, milikmu, hak untukmu. Tahu enggak? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil Aqsa. Setelah turun ayat ini, Al-Masjidil Aqsa, satu ayat dari Quran umat Islam. Ini artinya apa? Artinya kalau ada hak, kalau ada wajib untukmu, ada. Harus yang kasih untuk masjid ini, Al-Masjidil Aqsa. Ini artinya apa ayat ini? Masjid ini, Al-Masjidil Aqsa, milik umat Islam. Bunya umat Islam, kiblat pertama untuk umat Islam. Tahu enggak? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah salat terhadap Al-Masjidil Aqsa. Di Makkah sebelum hijrah 13 tahun beliau sudah salat terhadap Al-Masjidil Aqsa, bukan terhadap Al-Masjidil Haram. Setelah hijrah beliau sudah salat juga di Madinah 17 bulan terhadap Al-Masjidil Aqsa sampai ganti kiblat. Kiblat pertama untuk umat Islam, milik umat Islam, satu ayat dari Quran umat Islam. Hak untuk umat Islam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam udah yang kasih kunci, udah yang kasih milik masjid itu dari umat-umat yang terdahulu, dari nabi-nabi yang terdahulu. Di malam ini, malam Isra dan Mi'raj. Kalau saya mau tanya sekarang, kamu tahu apa kewajiban kita terhadap salat? Tahu nggak? Kalau nggak tahu, ayo mendengar jawab bukan dari saya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada yang seorang kecil namanya Maimunah. Dia perempuan, masih kecil, 10 tahun aja.
Datang kepada Nabi kita, kemudian tanya beliau, "Ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis." Wahai Rasulullah, kita mau fatwa, bukan jawab. Dia enggak mau jawab, dia mau fatwa. Fatwa itu dari siapa? Bukan dari ahli ulama, bukan yang dari ustaz, dari syekh, bukan. Fatwa itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis. Wahai Rasulullah, apa kewajiban kita terhadap Al-Masjid Al-Aqsa, tapi kita yang mau fatwa darimu? Beliau menjawab, ini yang fatwa beliau untuk seluruh umat Islam sampai hari kiamat. Beliau menjawab, "I'tuhu fasallu fihi fa inna salatan fihi ka'alfi salatin fima siwahu minal masajid." Jawab beliau atau fatwa beliau, datanglah ke sana, kemudian salat di dalam sana, sesungguhnya satu salat di dalam Al-Masjid Al-Aqsa 1000 salat di masjid-masjid lain. Wajibmu berangkat ke Palestina. Wajibmu. Yuk. Di sana. 4 bulan. Mau. Bismillah, ayo. Tulis yang nama beliau, Ustaz. Ustaz. Tulis yang nama beliau. Mudah-mudahan insyaAllah bersama. Jalan kaki tapi. Siap? Alhamdulillah. Saya siap juga. Mudah-mudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala balikin milik kita dulu, membuka masjid kita dulu, balikin yang masjid kita dulu, kemudian insyaAllah 4 bulan. Kenapa 4 bulan? 10 bulan dari rumah saya sampai Al-Masjidil Aqsa insyaAllah. Dari rumah saya sampai Al-Masjidil Aqsa 70 kilo. Tapi saya belum lihat masjid itu sampai hari ini. Dari lahir sampai hari ini gak bisa lihat. Kenapa? Karena yang masjid itu bukan milik umat Islam sekarang. Masjid itu sekarang di bawah negara, di bawah Zionis Yahudi. Karena ini saya kasih yang fatwa Rasulullah untukmu. Wajib atasmu berangkat ke sana. Bukan untuk yang khuruj aja. Tapi untuk yang jihad dulu. Balikin milikmu dulu. Membuka masjidmu dulu. Datanglah ke sana, kemudian salat di dalam sana. Mohon maaf Syekh, kita nggak bisa berangkat ke sana, ada Zionis Yahudi. Kalau di saat ini ada Zionis Yahudi, di zaman Nabi kita juga ada Zionis kaum Rum. Tapi fatwa itu di waktu masih ada Zionis di dalam Palestina. Jika apa yang maksud beliau? Maksud beliau, ayo umat Islam, wahai orang Muslim di dunia ini, balikin milikmu dulu, kemudian bisa salat. Berangkat ke sana untuk yang jihad dulu, kemudian bisa salat. Aman dulu, kemudian bisa salat. Ini yang artinya Isra dan Mi'raj. Bukan yang duduk bersama, kemudian makan, kemudian balik. Betul enggak? Mohon maaf. Setiap tahun kita duduk di sini. Setiap tahun kita bertemu. Kemudian apa? Makan aja, minum aja, kemudian balik ke rumah. Bagaimana fikirmu? Bagaimana akilmu? Yang masjid itu bunyamu, milikmu, hak untukmu. Ayo berangkat ke sana untuk yang balikin milikmu. Di dalam agama kita, ini yang hukum dan fatwa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Syekh, jauh. Kita nggak bisa ke sana. Saya orang tua. Saya dari ibu-ibu, misalkan. Kalau kamu nggak bisa yang berangkat ke sana untuk yang jihad jiwa, minimal itu yang adhaful iman. Ini yang apa itu? Hah? 5 iman kan? 5 aja. Saya nggak bisa hafal itu. Sabar-sabar. Pelan-pelan ya. Saya masih belajar ya bahasa itu. Illallah, la ilaha illallah.
Dzalika adhaful iman. 5 iman. Ihduhu zaitan yudha'u fi qanadilih. Artinya apa nih? Kasihan minyak zaitun untuk yang hidup lampu-lampu di dalam Al-Masjidil Aqsa. Ini yang minimal. Kasih lampu, kasih yang minyak zaitun untuk hidup lampu di sana. Tapi Syekh, kenapa yang fatwa beliau seperti ini? Yang minyak zaitun itu di dalam Palestina, nggak ada minyak zaitun di sini. Nggak ada minyak zaitun di Makkah. Nggak ada minyak zaitun di Madinah, di Saudi Arabia. Nggak ada. Kan enggak? Ulama kita menjelaskan fatwa ini. Bukan maksud beliau kasihan minyak zaitun. Tapi maksud beliau hidup cahaya untuk orang mujahid di sana. Tahu enggak? Sebelum beberapa hari, udah berhenti perang setelah 477 hari. Ahlu Gaza masih yang bersabar, berlanjut, berjihad. Perang itu bukan sama yang Zionis Yahudi aja. Perang itu sama seluruh negara orang kafir di dunia ini. Sama Amerika juga. Kalau kamu nggak tahu, ada yang tentara Amerika di perang itu di dalam Gaza. Sama yang Inglaterra, English, France, Jerman, Italia. Tapi mereka berlanjut sampai saat ini, sampai hari ini. Mereka berlanjut, bersabar, berjihad. Walaupun yang yang perang ini sudah berhenti. Walaupun seperti itu, tapi kita dimulai perang lagi sekarang. Perang apa itu? Perang sama makan, minum, sama lapar. Perang sama yang hidup. Perang sama yang bangun rumah-rumah mereka. Seluruh rumah di sana sudah hancur. Sampai saat ini nggak ada yang makan apa itu, makan ya bukan roti aja, maksud saya makan yang seperti hamba-hamba, seperti yang seluruh orang di dunia ini. Sampai saat ini nggak ada minum putih seperti yang ini, mohon maaf, nggak ada. Kalau kamu nggak mau yang berjihad di sana, jihad jiwa sama mereka, minimal bantu keluarga mujahid-mujahid di sana. Minimal berhenti sama keluarga mereka. Minimal bantu yang anak-anak yatim. Bantu yang istri mujahid. Bantu yang ibu mujahid. Tahu enggak, sampai saat ini ada 100.000 orang menjadi syahid. Sampai saat ini ada 170.000 orang luka. Sampai saat ini ada 70.000 orang yang tahanan. Tahu enggak? Bagaimana hidup mereka? Bagaimana hal mereka? Bagaimana keluarga mereka? Bagaimana anak mereka? Bagaimana istri mereka? Bagaimana ibu-ibu untuk mereka? Karena ini yang kita datang ke sini di hari ini untuk yang membuka akal umat Islam dan fikir umat Islam. Ayo, siaplah. Jangan yang tidur, semangat aja. Bikin yang niat dari sekarang. Dari hari ini, dari saat ini, saya mau bantu mereka. Saya mau berlanjut dibantu mereka. Lewat yayasan ini, yayasan lain, gak apa-apa. Tapi bikin niat dulu di dalam hati. Nanti ada bulan Ramadan kan? Bagaimana yang kamu sudah hidup? Bagaimana yang rumahmu?
bagaimana yang makanmu, bagaimana yang minummu, bagaimana yang mandimu. Tanya dirimu sendiri dulu, bagaimana kamu yang bagaimana hidup. Tapi saudara kita di sana bagaimana hidup juga. Kenapa Syekh? Kenapa tanya seperti itu? Karena di dalam Quran kita innamal mu'minuna ikhwah, kan? Artinya apa ikhwah? Bersaudara. Apakah kita bersaudara? Mohon maaf. Tanya dirimu sendiri sekarang. Apakah kita bersaudara? Kalau kita bersaudara, saya nggak bisa minum, harus yang kamu juga nggak bisa minum. Saya nggak bisa makan, harus yang kamu juga nggak bisa makan. Saya nggak bisa tidur, harus yang kamu juga nggak bisa tidur. Ini yang artinya saudara di dunia ini. Dan di dalam agama kita, agama Islam. Tanya dirimu sendiri sekarang. Bagaimana kamu yang hidup? Kemudian bagaimana saudara kita di sana hidup? Jangan yang baca ayat ini kalau kamu nggak iman, kalau kamu nggak yakin. Ini aja. Di terakhir, Bu, bagaimana masih bersama kita atau yang ngobrol di belakang? Bersama siapa? Kisah. Bersama kita. Alhamdulillah. Kalau bersama kita, Bu, bagaimana? Kita mau dari ibu-ibu insya Allah 10 orang atau 20 orang bisa bantu saudara kita di Palestina. Niat dulu, Bu. Nggak harus yang pakai sekarang. Nggak harus bantu sekarang. Kita mau niat dulu. Nanti yang mungkin tim kita daftar namamu dan HP, nomor HP sampai bulan Ramadan insya Allah. Gak apa-apa. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, gak apa-apa. Sampai Ramadan. Tapi kita mau niat dulu, Bu. Niat dulu. Saya mau bantu saudara kita di Palestina. Nanti transfer gak apa-apa. Dari 500 sampai 1 juta gak apa-apa. Sampai 100.000 gak apa-apa juga. Bagaimana, Bu? Ada niat? Ada? Kalau ada, ayo, bismillah, tanah ke atas. Saya mau lihat 10 orang, ayo. Bismillah, 1, 2, 3, 4. Allahu Akbar. Masya Allah. Di belakang. Masya Allah, tabarakallah rahman. Bu, kasih yang namamu aja untuk yang tim kita. Daftar aja. Kemudian nanti insya Allah di depan mereka mungkin teleponmu atau antum telepon mereka insya Allah. Ini dari ibu-ibu. Bagaimana dari papa-papa? Bagaimana papa? Masih sama kita juga? Alhamdulillah. Kalau masih kita lihat bagaimana, semangat enggak untuk bantu saudara kita di Palestina? Semangat. Semangat. Bismillah. Masya Allah di masjid ini ada yang papa, siapa yang papa? Yang 10 juta kan? Masya Allah. Tabarakallah. Di masjid ini ada orang biasa juga samamu yang dia dari yang makhluk. Betul? Sama kita. Tapi Masya Allah sudah kasih yang 10 juta dari harta beliau. Karena dia tahu yang ini jihad. Dia nggak bisa jihad jiwa, tapi masuk di jihad harta 10 juta. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan dari beliau. Dan mudah-mudahan Allah turunkan di atas keluarga beliau dan anak beliau yang barakah di rizki dan di bahagia insya Allah. Amin. Sekarang kita mau yang niat juga dari papa. Papa, kita mau niat darimu juga. Tanah ke atas. Nanti tim kita datang kepadamu, kemudian daftar namamu aja. Enggak mau yang harta. Enggak mau yang bayar sekarang. Oke? Niat dulu aja. Oke? Daftar aja. Nanti insya Allah yang bisa kirim message untuk tim kita. Atau yang mereka
bisa kirim message untukmu di bulan Ramadan insyaallah. Bagaimana? Kita mau insyaallah 50 orang dari Bapak. 50 orang. Ayo bismillah. 1, 2, 3. Tangan ke atas. 1, 2, 3. Masyaallah, tabarakallah. 4. Masyaallah, masyaallah. Di mana yang 50 kita mau? Masyaallah, 4 bulan. Jalan kaki bersama insyaallah. Jangan lupa ya. Ini yang janji dari saya. Insyaallah kalau Masjid Aqsa balik untuk kita insyaallah 4 bulan. Insyaallah biiznillah di sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah mengkabulkan darimu insyaallah. Di mana lagi? Ayo, yang di mana lagi? Di belakang, masyaallah. Takbir. Semuanya daftar sama tim kita insyaallah. Nanti insyaallah di bulan Ramadan mereka teleponmu insyaallah. Atau yang kirim message untukmu insyaallah. Ini bukan riya. Ini yang bukan riya. Di perang Tabuk Nabi kita sudah ke atas mimbar kemudian tanya siapa yang mau bantu mujahid di perang itu, perang Tabuk. Utsman bin Affan, saya Rasulullah. Saya Rasulullah. Saya Rasulullah 3 kali. Setiap kali yang beliau sudah kasih untuk yang perang itu 10.000 dirham di waktu itu. Masya Allah. Tabarakallah. Nggak ada riak di hal ini atau lakukan ini insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan dari kita. Mudah-mudahan Allah turunkan di atas kita yang barakah di rezeki dan di bahagia insya Allah. Umur panjang, sehat selalu insya Allah. Dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di dalam Al-Masjid Al-Aqsa insya Allah. Mudah-mudahan kita salat bersama di dalam Al-Masjid Al-Aqsa insya Allah. Dan mudah-mudahan kita bertemu lagi seperti yang majlis ini di surga di hari kiamat insya Allah. Dan mudah-mudahan kita bertemu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini aja. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.